درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة نوينا تعليم التذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير ونحمدك نستغيث وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال الباب السابع في نسيان الله تعالى والفسق والنفاق. جاءت امرأة إلى حسن البصري رضي الله عنه فقالت إنه كانت لي ابنة شابة فماتت أحببت أن أراها في المنام فجئتك كي تعلمني ما أستعين به على رؤيتها فعلمها فلما رأتها وعليها لباس من قطران وفي عنقها الغل وفي رجلها الجيد فأخبرت الحسن بذلك فاغتم ومضت مدة ثم رآها الحسن في الجنة وعلى رأسها تاج. Ini pembahasan kita dalam kitab Mukasyafatul Ghulul, tepat di bab yang ke-7, berbicara tentang fi nisyanillahi ta'ala wal fisqi wal nifaq, berbicara tentang hal-hal yang melupakan Allah. Banyak hal Allah dilupakan. Kemudian berbicara tentang kefasikan, fasik. Orang fasik itu al-kharij an ta'atillah. Fadhal. Syarahnya Al-fasik itu adalah orang yang keluar dari taat kepada Allah. Ini namanya fasik. Disuruh salat dia enggak salat, disuruh puasa dia enggak puasa, disuruh zakat dia enggak zakat. Habib Hussein, fadhal. Disuruh puasa dia zakat enggak mau. Disuruh ngaji enggak mau ngaji. Itu namanya fasik. Jadi siapa orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang keluar dari taat kepada Allah, enggak mau taat kepada Allah. Jadi definisi fasik al-khariju an ta'atillah, yaitu orang yang keluar dari taat kepada Allah. Wa nifaq di mana hati dan lisannya berbeda. Na'udzubillah min dzalik. Hatinya dia kufur kepada Allah. Lisannya bahkan ahla minal asal, seakan lebih manis daripada madu. Tapi hatinya lebih gahar daripada beruang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya orang munafik itu berada di kerak api neraka. Kalau orang kafir, orang musyrik masih ada di atasnya. Tapi orang munafik paling bawah. Kalau orang musyrik memang udah ketahuan dia musyrik. Orang Nasrani ketahuan memang dia adalah orang Nasrani. Orang Yahudi memang udah ketahuan dia Yahudi.
Orang yang menyembah berhala memang ketahuan dia menyembah berhala. Tapi orang munafik enggak ketahuan. Di sini manis betul, Masya Allah, tahu-tahunya jelekin kita. Kelihatannya alim betul, tahu-tahunya lah munafik. Naudzubillah. Gitu. Nah, kita berbicara tentang itu. Dikutip dari satu sejarah di sini. Karena memang Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri lebih dahulu daripada Imam Al-Ghazali. Jadi banyak kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali itu mengutip dari Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri. Boleh dibaca Al-Basri, boleh dibaca Al-Bisri. Dan Sayyidut Tabi'in, terkenal Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri ini junjungan para tabi'in. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Itu. Zaman di mana aku berada dalam sabda Rasulullah. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang menyertainya, yang menyertai mereka. Siapa? Sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang menyertainya sahabat. Siapa? Tabi'in. Nah, junjungannya tabi'in itu Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri di antaranya. Dan beliau belajar langsung kepada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Ini dikutip dalam satu kisah. Ja'at imratun ila Hasan, ja'at imratun ila Hasan al-Basri. Seorang perempuan pernah datang kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Jadi bukan cuma sekadar laki aja yang datang ke ulama. Perempuan juga datang ke ulama. Dahulu ketika mereka para sahabat perempuan tidak tahu tentang haid dan bagaimana caranya qada puasa, mereka datang ke Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, dan di situ ada di antaranya Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah lah yang menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat-sahabat perempuan. Berbicara tentang jihad, datang sahabat-sahabat perempuan ke Rasulullah minta bahagian untuk berjuang di jalan Allah. Dijelaskan pula oleh baginda Rasulullah. Dan di situ ada Sayyidatuna Aisyah, di antaranya Sayyidatuna Aisyah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul. Jadi kaum perempuan enggak perlu untuk menjadi aib untuk bertanya dengan ulama. Kan di sisi ulama ada istrinya. Gitu. Di sisi ulama ada istrinya. Ketika itu ulama menjawab, istrinya yang bakal mengulangi jawaban apa yang telah diungkapkan oleh ulama tersebut. Ja'at imratun ila Hasanil Bisri radhiyallahu anhu. Pernah seorang perempuan datang kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri, fagalat, bertanya, sambil bertanya. Apa nih pertanyaannya? Innahu kanat li ibnatun syabatun famatat. Ya Al-Imam Hasan, aku mempunyai perempuan remaja, famatat, meninggal. Ahbabtu an araha fil manami. Aku ingin mimpinya. Aku ingin memimpikan dia. Bagaimana nih? Ini kan pertanyaannya luar biasa. Ya Imam, bolehkah aku memimpikan anakku yang sudah meninggal dunia? Fajituka, aku datang kepada engkau, kai tu'alimani, tujuannya agar engkau memberikan kabar kepadaku, ma asta'inu bihi ala ru'yatiha, sebagaimana aku minta tolong untuk mimpi. Kedatanganku bagaimana ceritanya agar aku bisa mimpi putriku. Fa'allamaha, kemudian Sayyidina Imam Hasan ngajarin, nih kalau kamu mau mimpi anak engkau kayak gini. Tuh lihat. Ini kan perkara gaib jemaah. Perkara di mana anaknya itu di dalam surga atau neraka. Tapi ada jalan keluarnya dari mereka para ulama. Jadi ulama-ulama al-wasil ilallah, ulama-ulama yang sudah nyambung kepada Allah,
permasalahan zahir, permasalahan batin mampu untuk dijawab. Beruntung kalau kita mempunyai guru seperti itu, mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan klinik sekalipun, permasalahan-permasalahan yang sangat dasar, atau permasalahan yang kelihatan susah, tapi buat mereka tidak ada yang susah. Kenapa? Karena mereka para ulama rabbaniin itu melihat dengan pandangan Allah. Pandangan mereka yang mereka lihat dengan pandangan Allah. Wa 'ainullahi nadhiratun ilaina. Kan ada wiridan Imam Abdul Hasan Asy'adzili kalau kita amalin tuh. Atau dalam wiridan Imamul Haddad kalau kita amalin. Ada zikiran sebelum subuh yang diungkapkan oleh Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrusul Akbar. Wa 'ainullahi nadhiratun ilaina. Imamul Haddad banyak dalam doanya pula, Allahu Akbar. Wa 'ainullahi nadhiratun ilaina. Pandangan Allah memandang kepada kita. Jadi pandangan mereka, kaum-kaum salihin yang sudah sampai kepada Allah, pandangannya sebagaimana pandangan Allah. Makanya ketika mereka melihat, terkadang bumi berubah dengan pandangan mereka. Yang tadinya kalut, runyam, adanya mereka tidak jadi kalut dan tidak jadi runyam. Orang Baduy sekalipun yang masih kencing di celana, lantaran dipandang oleh seorang arif billah, seorang al-wasil ilallah, baru cuma sekedar dipandang, berubah. Yang tadinya dia Baduy menjadi wali min auliyaillah. Perubahan total. Makanya murid-murid Al-Imam Muhammad Al-Wasi', aku pusing, aku penat, aku capek, aku banyak masalah dengan dunia. Tapi ketika aku melihat guruku, 1 tahun aku kuat dalam beribadah. Wa hinama nadartu ila syaikhi, ketika aku pandang guruku. Ini kata murid Al-Imam Muhammad Al-Wasi', 1 kali pandangan yang aku lihat, yang aku pandang kepada guruku, 1 tahun aku mendapatkan kekuatan ibadah. Masya Allah. Tuh lihat. Ini pandangan murid kepada sang guru. Bagaimana pandangan guru kepada sang murid? Yang dengan bi'ainur ridha, dengan pandangan ridha. Kalau guru udah memandang kepada kita dengan pandangan ridha, Allahu Akbar. Saya ingat tawakufan di tahun yang lalu, pembahasannya sebagaimana yang saya ungkapkan ini. Pas sekarang saya ungkapkan seperti ini pula. Padahal ini sesuatu yang tidak ada dalam benak hati saya akan saya ungkapkan. Tapi ketika saya ungkapkan sekarang, seingat saya persis di tawakufan, di waktu Haul Akbar tahun yang lalu, ini yang saya ungkapkan pula. Allah mengungkapkan lewat lisan saya bersamaan di tahun yang lalu. Persis apa yang telah ungkapkan. Kalau jamaah ada ada kasetnya atau ada rekamannya atau ada videonya, coba ulangi. Insya Allah sama gitu. Padahal ini tidak terungkap sebelumnya. Jadi pandangan guru ini merubah murid, mampu merubah murid. Murid yang ahli zikir kan murid yang dekat kepada guru. Murid yang suci hatinya kan murid yang dekat dengan guru. Murid yang taat, murid yang dekat dengan guru. Murid yang futuh, terbuka amal ibadah, terbuka takwanya dia, terbuka dia untuk dekat dengan Nabi Muhammad, terbuka dia untuk dekat kepada Allah, itu kan murid yang dekat dengan guru. Gitu. Mustahil seorang murid jauh dari guru mendapatkan futuh rabbani, enggak mungkin. Bagaimana menjadi wali? Enggak mungkin. Tidak terbuka, banyak hijabnya. Di mana dia tidak dekat dengan guru, hijabnya berkebanyakan. Lantaran dekatnya dia dengan sang guru dan guru cinta kepadanya, terhilang berbagai macam hijab.
Makanya ini kita lihat seorang perempuan biasa melihat berita gaib tentang posisi anak perempuan yang sudah meninggal dunia. Fa'allamaha, kemudian Al-Imam Hasan Al-Bisri mengajarkan kepada perempuan tersebut. Falamma ra'ataha, apa yang sudah diajarkan oleh Imam Hasan Al-Bisri, misalnya ini dan itu diamalkan. Falamma ra'ataha, tatkala ibu tersebut mimpi putrinya yang sudah meninggal dunia, wa 'alaiha libasun min qatiran, mengenakan pakaian yang terbuat dari api neraka. Allahu Akbar. Ini putri mengenakan pakaian yang terbuat dari api neraka, percikan api neraka, qatiran. Qatiran itu percikan api neraka. Dalam satu riwayat, baju yang dipakai oleh ahli neraka, andaikan turun ke bumi, semua manusia bakal meninggal dunia. Baju yang dipakai oleh ahli neraka, andaikan dia turun ke bumi, semua manusia mati seketika. Allahu Akbar. Itu baru bajunya. Wa fi 'unuqiha al-ghill, di batang lehernya al-ghill ada tungkuan. Seperti kita lihat banyak tuh di zaman-zaman Belanda ada romusa, ada kerja paksa, kerja rodi, di mana di lehernya itu ditaruh bambu, ditaruh besi, atau ditaruh benda-benda yang lain, seperti itu kondisinya. Wa fi rijliha al-qaid, di kakinya itu ada untuk ngikat borgol. Di kakinya diborgol. Fa akhbaratil Hasan, kemudian setelah mimpi langsung ngabarin kepada Sayyidina Imam Hasan. Ya Imam, aku lihat putriku kok kayak begini, dalam keadaan yang sangat buruk, dalam keadaan yang sangat hina. Bidzalika, dengan mimpinya tersebut, faqtamma, akhirnya sedih betul ya Allah, sedih dan sedih. Wa madat muddatan, tidak beberapa lama, selang beberapa lama itu, tsumma ra'aha al-Hasan, tidak lama Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri mimpi putrinya, putri yang sudah meninggal dunia. Lihat apa yang terjadi. Fil jannah, putri tersebut tahu-tahu sudah ada di surga. Yang tadinya mengenakan pakaian api neraka, diborgol, diikat dan sebagainya di dalam api neraka, berubahnya tahu-tahu perempuan tersebut berada di dalam surga. Wa 'ala ra'siha tahjun, dan di atas kepalanya itu ada mahkota. Allahu Akbar. Ada apa di balik perubahan tersebut? Adanya ulama, adanya wali. Kan datangnya perempuan tersebut tidak lain dan tidak bukan minta doa. Bagaimana keadaan kedudukan putriku? Jadi datangnya itu minta doa. Allahu Akbar. Doanya ulama, doanya wali mustajab. Padahal di api neraka, berubah, berada di dalam surga. Saya bingung kalau misalnya ada orang enggak ngaji. Bingung. Sampai dalam hati saya bingung. Ini kalau orang enggak ngaji, enggak punya guru, dia mau ngomong sama siapa? Kalau misalnya ada yang meninggal, hatta guru enggak hadir dalam prosesi pemakaman atau sholat jenazah dan sebagainya, misal cuma dikabarin doang, minta doa. Tuh doa guru al-wasil ilallah, guru yang udah nyampe kepada Allah, doanya tembus. Berubah. Yang tadinya berada di dalam api neraka, berada di dalam surga. Sebegitu Allah cinta kepada mereka para waliullah. Sebegitu Allah cinta kepada mereka para ulama saleh. Beruntung enggak kalau kita punya guru jamaah? Beruntung enggak kalau kita punya guru? Misal kalau enggak punya guru, misal mau minta bantuan sama siapa? Meminta syafaat sama siapa? Gitu.
Faqalat, ya Hasan, amma ta'rifuni ana ibnatul mar'ah allati atatka. Ya Hasan, tahukah engkau siapa aku? Ketika sudah berada di dalam surga dan menggunakan mahkota kerajaan, mahkota putri kerajaan, gitu, yang melingkupi di atas kepalanya, penuh dengan pernik, ratna manikam, dengan emasnya, dengan dengan segala hal-hal yang luar biasa indah di atas kepalanya itu. Ana ibnatul mar'ah allati atatka. Aku putri perempuan, putri sang ibu yang datang kepada engkau. Wa qalat laka kada. Kemudian sang ibu berkata kepada engkau seperti ini kan? Faqala. Kemudian Imam Hasan Al-Bisri menjawab kepada sang perempuan tersebut, "Maladhi sayyaraki ila ma'ara?" Apa yang membuat perubahan yang ada di dalam diri engkau yang aku lihat sekarang ini? Apa sebabnya? Yang tadinya engkau di neraka, kemudian engkau masuk surga. Apa sebabnya? Tapi ini kan artinya dengan kunci dari Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri otomatis. Galat, sang perempuan menjawab, "Marabina rajulun." Satu waktu ada seseorang melintasi kuburan saya. Kata perempuan yang udah meninggal dunia ngomong sama Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri, satu waktu ada seseorang yang melintasi kuburan kami. Fasalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Orang tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma melintas sambil baca solawat. Dan solawatnya sekali lagi, bukan dua, sekali bukan tiga, sekali bukan empat, sekali. Wa kana fil maqbarati 550 insanan fil adab. Ketika itu di area pekuburan ada 550 orang yang lagi diadab. Dalam komplek perkuburan itu, komplek makam itu ada 550 orang yang lagi diadab. Yang lagi diketok, yang lagi dihancurin semuanya. Allah. Ada orang lintas kuburan sambil baca salawat. Akhirnya apa tuh? Fanudia, kemudian ada seruan datang. Irfa'ul azaba anhum bi barakati salati hadzal rajul. Angkat azab dari mereka dengan keberkahan salawat orang tersebut. Angkat azab, angkat azab. Lagi diazab. Lantaran ada orang ngelewatin kuburan sambil baca salawat, terangkat tuh azabnya. Allahu Akbar. Pengaruh gak salawat kepada kita? Pengaruh. Dunia kita, akhirat kita sangat berpengaruh. Orang yang lagi tadinya diadab bisa tidak diadab lantaran dia nggak baca salawat. Cuma ada orang ngelewatin kuburan dia, diangkat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bisalati rajuli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asabatul maghfirah. Lantaran salawatnya seseorang kepada Nabi Muhammad, mereka semuanya mendapatkan ampunan Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat. Amalan yang langsung sambung kepada Nabi Muhammad, salawat. Untuk mendekatkan kepada Nabi Muhammad, salawat. Akhlak yang mulia, salawat kepada baginda Rasulullah. Apalagi sekarang kita masih berada di bulan Sya'ban. Mana bentuk salawat yang kita perbanyak? Mana salawat yang sudah kita banyak baca, yang kita zikirkan? Sementara mereka kaum-kaum salihin tenggelam dengan salawat. Ratusan ribu atau bahkan berjuta-juta salawat. Mereka berada di bulan Sya'ban. Karena ini adalah bulan salawat, bulannya baginda Rasulullah. Kalau di bulan yang lain kita memperbanyak salawat, apalagi ini adalah di bulannya Rasulullah. Orang susah, dia baca salawat nggak jadi susah. Sesusah-susahnya dunia apa sih jemaah? Sesusah-susahnya dunia apa? Paling nggak punya duit. Ini susahnya di akhirat udah di dalam kubur. Lantaran terdengar ada salawat, diampunin. Bagaimana kalau misalnya kita
ziarah kubur, solawat juga, baca yasin juga, zikir juga. Makanya diajarkan oleh mereka para ulama-ulama di bulan Sya'ban memperbanyak ziarah, bukan bid'ah. Orang yang ahli ziarah bukan artinya ahli kuburi sebagaimana banyak orang mengatakan orang yang ahli ziarah ni bid'ah, ni enggak benar, ziarah mulu. Dia enggak tahu nabinya sering ziarah di bulan Sya'ban. Dia enggak paham tentang sejarah Islam bahwa di malam nisfu Sya'ban baginda Rasulullah ada di Baqi'ul Gharqad, di pekuburan Baqi' namanya. Ketika tidur Sayyidatuna Aisyah, ketika itu melihat dan memandang tidak ada baginda Rasulullah. Dipegang kasurnya tidak ada baginda Rasulullah. Dicari ke Masjid Nabawi tidak dijumpa. Ke istri-istrinya tidak dijumpa. Rupa-rupanya ketika itu Sayyidatuna Aisyah langsung menuju ke Baqi'ul Gharqad. Apa sih Baqi'? Komplek pemakaman. Ketika itu baginda Rasulullah sedang menengadahkan kedua tangannya di hadapan Allah, berdoa. Di mana doanya? Di kuburan. Jam berapa? Tengah malam. Apakah bid'ah ziarah di tengah malam sementara baginda Rasulullah ziarah di tengah malam? Apakah bid'ah doa di kuburan? Baginda Rasulullah doa di kuburan, mendoakan mereka orang-orang yang meninggal dunia. Tuh lihat, malam nisfu Sya'ban, yang 2 malam yang lalu, malam Jumat, kita sudah mendirikan nisfu Sya'ban. Beruntung orang yang mengikuti nisfu Sya'ban, berugi orang yang tidak mengikuti nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban bid'ah. Yang menjalankan nisfu Sya'ban Nabi Muhammad. Kalaulah disebut dengan bid'ah berarti Nabi Muhammad ahli bid'ah. Makanya di malam tersebut semua kaum muslimin diampunin. Di antaranya tukang santet, tukang sihir, orang yang hatinya benci, orang yang ahli zina, ahli minuman keras, dan di antaranya nih orang yang benci kepada para sahabat dan orang yang ahli bid'ah. Siapa orang yang ahli bid'ah? Yang gampangin orang bahwa orang itu ahli bid'ah. Orang begini ini bid'ah, orang begitu ini bid'ah. Itu dia sendiri ahli bid'ah. Dia menyerumuskan orang bahwa orang katanya ahli bid'ah, sementara dia sendiri adalah ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Dia. Makanya enggak diampuni sama Allah. Enggak diampunin tuh malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Dia bilang nisfu Sya'ban bid'ah. Dia bilang rangkaian baca Yasin 3 kali bid'ah. Dia bilang doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal in'am. Doa seperti itu. Apakah disebut dengan bid'ah? Apakah ada doa bid'ah? Apakah ada perkumpulan kaum muslimin bid'ah? Apakah ada minum bareng dengan kaum muslimin bid'ah? Hasya. Sangat jauh dari pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya faman yusalli alaihi mundu 50 sanatan. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Rasulullah 50 tahun lamanya, afala yajidu syafa'atahu yaumil qiyamah, apakah dia tidak bakal menjumpai syafaatnya nanti di hari kiamat? Sayyidina Imam Hasan al-Basri udah 50 tahun baca salawat. Apakah enggak menjumpai syafaat Rasulullah? Pasti. Sementara jenazah dengar salawat dari orang melintasi kuburannya saja, jenazah diampunin dosanya oleh Allah. Bagaimana ahli salawat? Bagaimana orang yang ahli salawat? Ayo bismillah jamaah. Kita kurang lebih antara 12 atau 13 hari lagi. Sya'ban berlalu, masuk Ramadan. Ramadan udah bukan bulannya salawat lagi, bulan pembacaan Al-Quran. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh mereka para ulama, perbanyak salawat. Mumpung berada di bulan salawat, manfaat besar zahir dan batin, dunia dan akhirat. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Isa al-Mahdi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim. ثم إلى حنس بالحولات في هذا المسجد الضياء
في هذا الحول الأكبر أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عوراتنا ويكشف لنا قلوبنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا محول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى إنسان حال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين على من بابن إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخرج الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. قال شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم إنا نسألك ونسألك لجاهلنا ومن حسنا ولنا وأمانا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياك من كمالك يا من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي باغي وذي حسن من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة والعافية والمتقى والاستقامة وأعذ من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن عبنا فيك ولمن أنزلنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما من تكون ظاهرا باطنا في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها فان ويبقى وجه الجلال والإكرام. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم بكثير الجود وانصر عطايا خبير الظلم جميل صنع يا من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك